Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nuzulul Rasidatul Husna, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 Universitas Negeri Malang, program studi pendidikan matematika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, silakan berdoa terlebih dahulu. Siap, Brab, doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya silakan buku dan alat tulis bisa dikeluarkan. Angka 3 hari ini adakah yang tidak masuk? Ada yang tidak masuk? Tidak. Untuk minggu lalu kita kan sudah belajar tentang suku bunga tunggal. Nah, hari ini kita belajarnya adalah tentang suku bunga majemuk. Apa sih manfaatnya kalau kita belajar suku bunga majemuk? Untuk tahu manfaatnya, kita simak dulu video berikut ini. Kali ini kita akan membahas mengenai barisan geometri. Sebagai bentuk apresiasi perusahaan terhadap puluhan tahun pengabdian karyawannya, Pak Jono mendapatkan uang pensiun di akhir masa tugasnya. Nominalnya lumayan, 100 juta rupiah. Agar mendapatkan bunga, ia berencana menyimpan uang ini di salah satu bank swasta selama 5 tahun. Tentu saja hal ini sangat menguntungkan bagi Pak Jono, karena bunga yang bisa ia dapatkan adalah 10% per tahun. Jika awal mula modalnya 100 juta rupiah, maka setelah 1 tahun modalnya menjadi 100 juta dikali 1,1, hasilnya 110 juta rupiah. Setelah 2 tahun kita kalikan lagi modal yang ada dengan 1,1, sehingga menjadi 121 juta rupiah. Kita lakukan perhitungan ini secara terus-menerus sampai mendapatkan besarnya modal setelah 5 tahun. Nah, itu merupakan manfaat yang kita peroleh dengan mempelajari rumus suku bunga majemuk. Untuk pembelajaran hari ini nanti tugas kalian adalah menemukan rumus suku bunga majemuk. Jadi nanti kita menggunakan model discovery learning atau model penemuan untuk menemukan rumus suku bunga majemuk. Nanti kalian bisa berdiskusi dengan kelompok kalian masing-masing. Kemudian setelah itu ada 1 atau 2 kelompok yang maju untuk presentasi. Kita ini dulu melakukan apresepsi. Apresepsi yang pertama, kita ingat kembali bagaimana rumus suku bunga tunggal. Ada yang tahu? Rumus suku bunga tunggal apa rumusnya, Mbak? Bunga sama dengan besarnya bunga kali tabungan awal. Besarnya Bunga kali tabungan awal. kemudian sip, masih ingat berarti. Yang kedua, ada yang ingat bilangan berpangkat kan ada perkalian bilangan berpangkat. Kalau dikalikan berarti pangkatnya diapakan? Pakai spin saja ya, secara acak. Nanti yang namanya petunjuk silakan nanti bisa menjawab. Pertanyaannya tadi adalah kalau dikalikan bilangan berpangkat ya, dikalikan pangkatnya itu diapakan? Ini yang namanya pangkatnya ditambah. Jadi kalau dikalikan pangkatnya nanti ditambahkan. Ini yang ketiga, mari kita ingat lagi tentang rumus barisan geometri. Rizka. Rumus
barisan geometri. N sama dengan A kali L pangkatkan dikurangi 1. Selanjutnya kita langsung masuk saja ke materinya. Menyelesaikan tugas kalian hari ini tadi menemukan rumus suku bunga majemuk. Silakan duduk sesuai kelompoknya. Nah, duduk dulu sesuai kelompoknya terlebih dahulu. Kelompok 1, kelompok 2. Bisa. Pokoknya isi dulu nama anggota kelompok kalian, kelompok sama nama anggotanya silakan diisi terlebih dahulu. Kegiatan awal sudah diisi. Kegiatan awal. Ini saya kasih dulu kesempatan untuk kalian. Adakah yang mau ditanyakan? Ini Mbak. Boleh pakai kalkulator. Kira-kira butuh atau tidak? Kalau butuh berarti boleh pakai kalkulator. Ada lagi yang mau ditanyakan? Kenapa disebut bunga majemuk? Kenapa? Gimana, Mbak? Kenapa disebut bunga majemuk? Kenapa disebut bunga majemuk? Kalau kemarin disebut bunga tunggal kan karena tetap tiap periodenya tetap. Kalau ini disebut bunga majemuk karena tiap periodenya bunganya itu selalu bertambah. Cukup? Ada lagi yang mau ditanyakan? Cukup. Kalau cukup berarti silakan mengerjakan LKPD. Dimulai dari permasalahan, kemudian kegiatan inti, yang terakhir kalian membuat pembuktian rumus. Nanti kan kalian sudah menemukan rumusnya. Kemudian coba dibuktikan apakah rumusnya bisa digunakan. Nanti di bagian pembuktian rumus itu ya. Waktunya 10 menit cukup. Cukup ya. Nah, silakan bisa mulai bekerja dari sekarang. Sambil saya nilai ya, nanti kalau ada lagi yang mau ditanyakan, boleh langsung ditanyakan. Kalau sudah, ya kita bersama-sama membahas lembar kerja yang sudah kalian kerjakan. Kegiatan awal, barisan tersebut disebut barisan geometri. Suaranya lebih keras lagi. Suku KN barisan tersebut karena barisannya barisan geometri. Rumus suku KN-nya adalah tadi berarti ya yang sudah dituliskan. Nah, berarti kegiatan awal sudah. Lanjut ke permasalahan. Kelompok mana yang mau menjawab? Kelompok 6. Tahun pertama berapa besar saldo tabungan Joko? 2.080.000. Hanya sudah sama? Sudah. Lanjut ke tahun ketiga berapa tadi berarti? 249.228. Lanjut sekarang kita membahas kegiatan inti. Ada kelompok yang mau menyampaikan hasil diskusinya? Mbak, siapa ini? Mbak Lupi. Mbak Lupi, silakan berdiri Mbak. Kegiatan inti 1 yang saya tanyakan, saldo akhir tahun ke-1 berapa ketemunya kelompokmu? Dan berdiri Mbak Lupi. 10.300.000 rupiah. Oke, betul. Tepuk tangan dulu Mbak Lupi. Baik, kesimpulan yang dapat kita ambil adalah dari barisan geometri sama dengan M, buka kurung 1 ditambah N min N. Tepuk tangan untuk kelompok 7. Oke, saya koreksi sedikit hasil kesimpulan dari
menjadi kelompok 7. Yang pertama, ini adalah sebagai pangkat. Ini kayak Mbak ya, bukan apa tulis saya. Ini namanya adalah pangkat. Kalau menulis pangkat di Word atau PowerPoint bisa pakai operation. Silahkan kelompok mana yang mau mempresentasikan hasil pembuktian rumusnya. Kan sudah ketemu rumusnya ini. Silakan dibuktikan dengan kalian membuat permasalahan. Kemudian penyelesaiannya menggunakan rumus. Kelompok berapa? 5. Kelompok 5. Oke, kelompok 5 silakan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Contoh permasalahan 1. Diketahui modal pinjaman jumlahnya Rp 1 juta memiliki bunga majemuk sebesar 2% per bulan. Setelah 5 bulan, berapa modal akhirnya? Menggunakan rumus sebagai berikut. Sehingga mendapatkan hasil Rp1.140,80 Adakah yang ingin bertanya? Nama saya Triani dari kelompok 3. Bagaimana rumus menghitung berapa modal setelah tahun sekian, misalnya 5 tahun kemudian? Rumusnya yaitu MN sama dengan MO kurang 2 1 tambah B kurang bentuk N. Saya yang berbayar dulu. N-nya dikalikan apa pangkat ini? Kalau di rumus, N-nya ini bagi pangkat atau kali? Pangkat. Jadi penulisannya tadi ya Mbak, jadi dikoreksi lagi penulisannya N-nya harusnya ke atas karena N-nya di sini adalah pangkat. Seperti itu ya. Berikan tepuk tangan untuk kelompok 5. Tadi yang mau ditanyakan terkait pembelajaran kita hari ini. Tanya. Lebih menguntungkan suku bunga majemuk atau suku bunga tunggal? Ada yang bisa menjawab? Lebih menguntungkan suku bunga majemuk. Kenapa? Kenapa kalau lebih menguntungkan suku bunga majemuk? Karena bunganya setiap tahun bertambah. Kalau ditanya suku bunga majemuk lebih menguntungkan untuk investasi atau pinjaman? Investasi. Jadi ketika investasi pilihlah bank yang menerapkan suku bunga majemuk. Kemudian kita membuat kesimpulan untuk pembelajaran kita hari ini. Kesimpulan yang pertama, apa yang sudah kita pelajari hari ini? Ada suku bunga majemuk. Kemudian bagaimana rumus suku bunga majemuk? Mbak Adi, bagaimana rumusnya? Sama dengan MO kurang buka 1 tambah B kurang bentuk N-nya di sini adalah pangkat. Refleksi pembelajaran sudah saya sharingnya di grup. Nah, ini sudah banyak sekali. Kembali ke nomor 1. Habis disemangati ayang, alhamdulillah berarti semangat ya Mbak. Kalian boleh kembali ke tempat duduk masing-masing. Ya sudah. Ada satu soal kuis yang harus kalian kerjakan. Durasinya 5 menit cukup ya. Sudah dikirim ya? Untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang angsuran bunga majemuk. Sebelum saya akhiri, saya akan memberikan penghargaan untuk siswa teraktif dan kelompok teraktif. Hari ini siswa teraktif jatuh kepada Desi dari kelompok 4. Silakan Mbak Desi bisa maju. Ini kelas selanjutnya kelompok teraktif. Kelompok 3. Kelompok teraktif kelompok 6. Ini kelompok teraktif hari ini. Mohon tepuk tangan untuk kelompok teraktif hari ini. Sampai jumpa lagi hari Senin. Yuk kita tutup pembelajarannya dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian.
Demikian video PPL 3 yang saya laksanakan di SMK Al-Falah Winong Pati. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.